Halo, kembali lagi Tekno. Saya akan menjelaskan hari ini pada sesi kali ini yaitu gimana caranya kita membuat suatu function di dalam golang. Di dalam golang itu untuk membuat function biasanya kita function average, lalu misalkan ya kita akan membuat function rata-rata. Function rata-rata itu average misalkan x dari suatu array kita pasang misalkan float, lalu nanti akan balikannya float seperti ini. Nah, ini contoh function. Lalu kita coba isi total, misalkan diawali dengan default ya, defaultnya 0, lalu kita looping si isi dari xs ini. Yang namanya rata-rata berarti kita akan menjumlahkan semuanya, isi datanya dibagi dengan jumlah datanya. Berarti si total ini akan kita tambahin dengan yang ada di v-nya, isi datanya. Lalu kita akan return total per, nah kita pakai learn untuk memastikan semua datanya ada nih. Nah, karena learn ini integer balikannya, berarti kita casting atau dibuat menjadi sama, tipe datanya menjadi float 64. Nah, ini contohnya. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Berarti tinggal kita panggil seperti ini, average, misalkan floatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini. Lalu result misalkan, nah resultnya, terus kita keluarkan deh resultnya itu. Nah, kita coba jalanin. Nah, hasilnya 3. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 berarti ada 6, 6, 10, 15 ya. Dibagi 5. Nah, sisanya 3. Atau satu lagi misal nih jumlah penjumlahan, pengen tahu penjumlahan berarti kita menjumlahkan semuanya gitu, berarti kita akan membuat function sum. Nah, mirip seperti ini, xs lalu float 64, lalu balikin float 64, lalu kita return di loop, nih loopnya loop, terus total 0, lalu return langsung totalnya. Nah, ini penjumlahan agar kita enak. Contohnya iya ini result, misalkan sum, kita datanya sama juga. Nah, kayak gini, maka kita coba jalanin 15 dibagi 3, 15 bagi 5 ya 3. Kalau ini sumnya contoh function sum. Lalu gimana caranya di dalam golang itu membalikan 2 return? Oh ya, untuk golang itu kita bisa mengeluarkan return value dari suatu function itu 2 ya, 2 atau lebih. Contohnya ya kayak gini, akan function f itu pengen returnnya integer, atau gini deh, pengen mengeluarkan misalkan di sini ya, pengen dikeluarkan ini tuh rata-rata dan sumnya gitu, si totalnya, berarti and sum, misalkan kayak gini ya, average and sum. Gimana caranya? Berarti
ini kan rata-rata, koma, kita balikin juga total. Nah, udah kayak gini. Contohnya kita panggil average sum, berarti karena balikannya ada 2, kita tangkap juga jadi 2, average sama sum. Misalkan gini, sum average. Nah, ini contoh function untuk return value dengan dua data gitu. Lalu di dalam golang juga kita bisa membuat function variadic. Function variadic itu pemrogramannya di dalam Golang itu multi parameter. Mungkin dari bahasa lain juga ada ya, function variadic function ini. Jadi contohnya itu kayak gini, misalkan add argument, misalkan titik-titik integer. Nah, berarti ini tuh dia akan dipanggil, akan dikirim integernya lebih dari 1, bisa lebih dari 1. Lalu nanti misalkan ini total, sama kayak tadi, berarti 0, misalkan looping range. Jadi nanti dianggapnya itu kayak array, dia tuh argumennya itu. Range argument, lalu kita tambahin juga nih please v, sama dengan, jangan lupa, lalu return total. Oke, kita coba panggil di add result add. Nah, di sini itu bisa tambah satu doang, bisa 2, 3, 4, 5 juga bisa. Kita coba di return resultnya, jalanin. 15. Misalkan teman-teman mau tambahin lagi, bisa juga. Itu adalah function variadic ya, variadic function. Lalu di dalam golang juga kita bisa membuat closure function. Closure function itu di dalam main atau di dalam function terdapat function lagi. Jadi kayak gini nih. Misalkan yang tadi add itu kita tambahinnya di dalam. Lalu gini, function x, y, integer gitu. Terus balikannya integer, lalu return x ditambah y. Nah, kayak gini. Maka nanti pada saat misalkan fmt println add, atau kita add-nya add closure, add closure, kita tinggal masukin aja 5, 4 gitu, akan keluar 9. Nah, ini contoh closure di dalam golang, jadi function di dalam function. Lalu nanti juga di dalam golang itu kita bisa membuat function rekursif. Function rekursif itu contohnya apa ya? Contohnya itu adalah factorial. Nah, kita coba factorial. Factorial itu berarti kan integer. Nah, misalkan ya gini. Nanti kalau if x sama dengan 0, berarti balikin aja return 1. Maaf, kalau enggak, misalkan kita akan
mengalihkan nih, karena ini faktorial kan, mengalihkan X ke faktorial lagi, ke function faktorial lagi dengan mengirimkan -1. Ini adalah contoh rekursif golang. Kita coba ya, fmt println misalkan faktorial dari 5. Nah, kita kirim hasilnya 120 karena akan 2 ditambah semuanya kan. Nah, 2. Kalau 3 faktorial dari 3 6. Oke, jadi dikali semua ya. Kalau 4, nah jadi 24. Satu lagi, kalau 5 yang tadi berarti 24 dikali 5 yaitu 120. Oke, itu aja cara-cara dari Golang untuk membuat satu function, yang mana satu function biasa, lalu ada function periodic, lalu ada function closure yang mana bisa dimasukin di dalam main function. Jadi ada function di dalam function, dan satu lagi ada function faktorial, yang mana function itu bisa dipanggil lagi di function sendirinya itu. Jadi function memanggil function sendirinya dengan kondisi yang harus ditentukan nih, harus ada penghentikannya gitu. Kalau di sini kan pengecekan 1 kayak gitu. Oke. Untuk sesi kali ini cukupkan sekian. Thank you bagi yang teman-teman yang udah melihat. Jangan lupa subscribe dan like ya videonya. Thank you semua.